Teman-teman, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kali ini Si Paling Kontroversi mengangkat kasus yang sedang ramai sekali diperbincangkan di Republik ini. Ini adalah sebuah peristiwa kedukaan ya, yang kami pun dari tim Si Paling Kontroversi ingin mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga korban, diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dan setelah Arya Daru ditemukan meninggal dunia pada Selasa 8 Juli 2025 di pagi hari, hingga hari kami melakukan tapping podcast ini, yaitu pada hari Kamis 17 Juli 2025, penyidik dari kepolisian belum merilis secara resmi apa sebetulnya penyebab kematian dari almarhum Arya Daru. Karena itu banyak sekali spekulasi yang berseliweran di luar sana dan kami tentu memahami sekali bahwa ini sangat mengganggu bagi keluarga korban. Oleh karena itu mudah-mudahan di podcast Si Paling Kontroversi ini informasinya lebih edukatif. Bukan yang sifatnya adalah menghakimi atau sebagainya, tapi kami ingin memberikan edukasi informasi dari pakar. Banyak sekali spekulasi di luar sana, Mas Reza, dan kita sudah dengar Mas Reza juga sudah membedah apa saja kemungkinannya. Tapi saya ingin masuk dari misteri di balik lakban kuning. Karena sepertinya ini crucial, poinnya ada di lakban kuning. Petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari lakban kuning itu, Mas Reza? Saya pikir common sense bahwa ketika menemukan sesosok jenazah siapapun itu dalam kondisi kepala tertutup, misalnya terbungkus plastik, terikat lakban dan seterusnya, kita langsung membayangkan adakah kemungkinan orang ini meninggal manakala pasokan oksigen tidak lagi mencukupi bagi dirinya. Kita gunakan saja bahasa yang mudah, yaitu sesak napas gitu ya, asfiksiasi, tapi sesak napas saja. Itu adalah penyebab kematiannya. Sekarang apa yang menyebabkan kemudian terjadi sesak napas itu? Ada 4 situasi yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Susno. Situasi alami, berarti orang ini meninggal akibat kurangnya pasokan oksigen karena menderita penyakit tertentu. Atau organ-organnya mungkin karena dimakan usia tidak lagi bisa berfungsi secara optimal. Itu faktor alami. Kemungkinan yang lain apa? Orang ini meninggal akibat kekurangan pasokan oksigen karena dia mengambil sebuah keputusan yang salah untuk sengaja menyumbat saluran pernapasannya. Pak Susno istilahkan sebagai apa? Bunuh diri tadi ya? Bunuh diri. Jadi ada kesadaran, ada keinginan dari yang bersangkutan untuk sungguh-sungguh mengakhiri hidupnya dengan cara sekali lagi menyumbat saluran pernapasannya. Pernahkah itu dipraktikkan orang? Banyak. Untuk memudahkan kita berimajinasi, ingat saja Robin Williams, komedian ya. Dia mengakhiri hidupnya, berarti dia bunuh diri dengan tangannya sendiri dengan menggunakan alat tertentu sehingga saluran pernapasannya tidak lagi bisa kemasukan oksigen. Di Indonesia juga banyak. Lagi-lagi untuk memudahkan kita membayangkan, ingat saja nama Marlia Hardy. Sudah lahir belum Mbak Zilvia? Belum, Mas. Belum. Marlia Hardy itu saya ingat betul. Sosok ibu yang sangat menginspirasi, berbagi nilai keteladanan, tapi sayang beribu sayang ternyata akhir hidupnya sangat mengenaskan. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemungkinan ketiga, seseorang meninggal lagi-lagi akibat pasokan oksigennya sudah tidak ada. Karena apa? Karena perbuatan orang lain, bukan perbuatan dia sendiri, tapi perbuatan orang lain. Bisa berupa pembunuhan, bisa berupa pembunuhan berencana, ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Ada contohnya, ada, bahkan dilakukan secara terorganisasi, secara sistematis. Misalnya oleh Amerika Serikat. Para pelaku terorisme di Guantanamo tidak disidang, interogasinya pakai apa? Salah satunya waterboarding, itu kan yang menggemparkan dunia. Waterboarding itu seperti apa sih teknisnya? Boleh diceritakan? Kepala kita dicelupkan gitu ya, Mas? Tidak harus dicelupkan, tapi ditelentangkan. Mata ditutup, lalu secara perlahan, namun kemudian volumenya ditambah, diguyur dengan air, mulai dari daerah sekitar hidung sampai dada. Kita bisa bayangkan sensasinya apa dengan mata tertutup, seolah-olah tenggelam.
refleks orang akan melakukan apa? Dia buka mulut kan untuk cari napas, tapi alih-alih udara yang masuk justru Air. kucuran air masuk. Hmm. Betapa menyakitkannya. Itu bentuk sesak napas yang diakibatkan oleh orang lain. Kalau sampai meninggal, homicide namanya. Meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Sudah 3 nih kemungkinannya. Kemungkinan yang keempat adalah kecelakaan. Yang bersangkutan sama sekali tidak punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Yang bersangkutan pun bahkan mungkin tidak membayangkan bahwa saya akan menjalani sebuah perjalanan hidup yang setragis itu. Sama sekali tidak. Mungkin tujuannya untuk kesenangan atau tujuan yang lain-lain, tetapi sayang beribu sayang ada situasi yang betul-betul tidak lagi mampu dia kendalikan. Masuklah dalam situasi kecelakaan. Contohnya apa? Firaun mengejar Nabi Musa tuh dengan gagah perkasa, dengan gagah berani, kepercayaan diri maksimal bersama pasukan melewati laut. Siapa sangka ternyata terjadi tsunami, tenggelam. Kecelakaan kan? Kecelakaan. Dalam bahasa manusia kita gunakan istilah kecelakaan. Kalau dalam bahasa kitab suci mungkin ya takdir Tuhan dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Ada. Silakan di googling. David Carradine. Dia saat ditemukan itu berdasarkan hasil otopsi, dia tengah mencoba mencari kesenangan. Ini artis yang kungfu itu ya? Mas? Betul. Oke. Aktor ya, aktor kungfu itu. Tapi saya tidak pernah lihat dia melakukan kungfu di film itu. Jadi dia sekedar memberikan ujangan-ujangan saja. Dia disebut-sebut sedang melakukan aktivitas untuk mendapatkan kesenangan seksual. Namun memang dengan cara yang tidak lazim, bahkan dengan cara yang sesungguhnya amat sangat berbahaya. Dan ternyata betul. Alih-alih mencapai tujuan yaitu mendapatkan kesenangan, yang terjadi kecelakaan. Tidak dia duga, apalagi tidak dia rencanakan, ternyata bukan kesenangan yang dia peroleh, tapi justru nyawa lepas dari badan. Kecelakaan. Nah, 4 kemungkinan situasi itu yang sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Dan Mas Reza, saya pernah dengar bahwa selain melakukan otopsi terhadap jenazah korban, tubuh korban begitu ya, harus dilakukan juga otopsi secara psikologinya. Ya. Nah, banyak sekali dugaan bahwa ini bisa jadi bunuh diri atau ini adalah pembunuhan. Yang terkait dengan dugaan bunuh diri, Mas Reza, apakah seperti apa sih namanya itu Otopsi psikologi. otopsi psikologi untuk bisa memastikan bunuh diri atau Ya. tidak? Saya orang psikologi, Ya. tapi saya secara rendah hati harus mengatakan bahwa tingkat kemantapan kerja otopsi psikologi belum mencapai pada level kemantapan otopsi oleh kedokteran. Jadi ibaratnya kadar spekulasi di dalam otopsi psikologi sepertinya masih lebih besar ketimbang otopsi yang dilakukan oleh disiplin kedokteran. Kenapa? Misalnya begini. Apa sih pendekatan yang paling utama dilakukan dalam otopsi psikologi? Pertama adalah pemeriksaan dokumen atau riwayat kesehatan. Jadi ke dokter. Tapi ini sulit dilakukan di Indonesia. Kalau di Barat iya. Kenapa? Orang Barat punya kebiasaan memeriksakan diri atau medical check up secara teratur. Ada file. Ya kan? Dan dokumentasi rapi. Nah sementara kita ketika sakit kita pergi kemana? Ke rumah sakit belum tentu. Ke pengobatan alternatif dan lain-lain yang mengakibatkan riwayat kesehatan kita juga tidak terdokumentasi dengan baik. Sehingga apa yang mau ditelusuri? Satu. Cara yang lain, mewawancarai orang-orang yang dianggap dekat dan tahu tentang keseharian korban. Juga tidak mudah. Sekarang saya cek nih, kita uji nih. Mbak Zilvia apa kabar? Nah, Baik, itu template Sehat, aja. seperti ya. ya. By default, orang kita kalau ditanya apa kabar, Pasti jawabannya baik. pasti baik. Saya cek lagi. How are you today? Fine. Good, fine. Nah, itu terus. Jadi orang kita terkondisikan, diprogram sedemikian rupa sejak usia belia untuk menyangkal kondisi nyata baik. yang kita alami. Apalagi kalau kondisinya tidak baik. Lantas, apakah serta-merta orang dekat, orang satu rumah akan tahu kondisi hidup kita? Sebenarnya belum tentu. Itu tadi saya katakan. Pemeriksaan atau penelusuran dokumen atau riwayat kesehatan tidak mudah. Menanyakan ke orang-orang sekitar juga tidak mudah. Apalagi kalau misalnya diketahui orang ini punya kondisi-kondisi yang tidak wajar lah. Kejiwaannya. Kondisi kejiwaannya, kelainan A, kelainan B, maka hampir bisa dipastikan anggota keluarga akan apa? Tutup mulut. Siapa yang mau buka-bukaan? Nilai-nilai kita kan juga melarang buka aib kan begitu, Iya. Pak? Jangan membuka aib saudara sendiri misalnya seperti itu. Ini saya ingin mengatakan ini bahwa metode ilmiah itu sudah ada dan dipraktekkan di banyak tempat pada banyak kasus. Tapi sekali lagi menurut saya ada kompleksitas luar biasa ketika dilakukan di Indonesia yang mengakibatkan mengapa
kemapanan atau kemantapan otopsi psikologi menurut saya masih lebih rendah ketimbang kemantapan otopsi yang dilakukan oleh kedokteran. Tapi untuk almarhum Arya Daru, menurut Mas Reza, apakah itu tetap harus dilakukan? Silakan saja. Saya meyakini bahwa apalagi sekarang Polri selalu mengatakan kami melakukan kerja dengan pendekatan Scientific scientific. investigation. Crime investigation. Artinya semakin banyak disiplin ilmu, semakin banyak sains yang dilibatkan, saya pikir semakin konstruktif. Dan sekali lagi ya, untuk penonton podcast kita, ini Mas Reza bukan membedah khusus untuk almarhum ya, Iya. tetapi ini adalah secara umum. Ya, contoh-contoh yang saya berikan tadi kan Secara banyak. umum.